Pertama itu adalah iguana, guys. Yang pertama ukurannya dia tidak bisa begitu besar seperti retik. Tetapi nih ya, pardalis itu, terutama yang ukuran baby, itu banyak banget yang tiba-tiba sadar deh. Halo guys, kembali lagi channel dari Aldarian. Jadi kesempatan kali ini gua mau membuat konten yang banyak ngomongnya doang. Jadi kalian kalau misalkan udah lihat judulnya nih, kalau kalian mau tahu lebih lanjut bisa nonton video ini sampai habis. Tapi kalau kalian nggak mau, bisa nonton video kita yang lainnya. Masih banyak konten-konten mengenai hewan-hewan, reptil, ikan, dan lain-lain. Jadi gue mau bahas mengenai apa sih reptil yang cocok untuk intermediate atau menengah. Jadi kan pemula, menengah, terus habis expert kan. Jadi apa sih yang cocok untuk menengah? Kita bahas yang pertama itu adalah iguana, guys. Jadi iguana, kenapa iguana orang pada kaget nih? Iguana, padahal banyak banget yang dijual, terus banyak banget yang merekomended nih, banyak banget yang merekomendasiin membeli iguana. Sebenarnya iguana itu bukan untuk pemula, iguana itu untuk menengah, guys. Kenapa? Karena iguana itu yang pertama itu size dia bisa besar, dia bisa sekitar 1,5 meter lebih. Terus habis itu dia sifatnya yang labil, suka nyabet-nyabet, kadang galak. Kalau lagi birahi dia suka galak, suka gigit kadang-kadang, gitulah. Jadi iguana itu bukan untuk pemula, guys. Jadi kalau misalnya kalian orang tua nih mau membeli anaknya iguana, itu salah, guys. Atau misalkan teman-teman kalian yang merekomendasiin kalian untuk membeli reptil pertama kali iguana, itu berarti salah. Belinya yang lain aja. Kita udah pernah membahas mengenai reptil yang pemula itu apaan. Ada, bisa dicek di video di link di atas. Yang kedua itu adalah bearded dragon. Bearded dragon, padahal banyak banget yang jual, bang, di pameran. Dan saya juga disuruh beli ini dulu pas pertama kali mulai reptil. Salah, guys. Bearded dragon itu bukan buat pemula. Memang dia makanannya mudah. Makanannya itu dia kan sayuran, buah-buahan, dan juga serangga-serangga. Dia makanannya itu mudah untuk didapatkan di mana-mana. Tapi bearded dragon itu bukan untuk pemula karena dia tuh suhunya harus panas, tidak boleh terkena dingin. Habis itu dia harus lengkap UVA UVB yang dengan suhunya yang cukup panas. Karena bearded dragon juga gampang terkena flu, gampang terkena MBD atau kekurangan kalsium dan lain-lain. Jadi perawatannya harus ekstra, kalsiumnya, vitamin dan lain-lain. Tidak recommended untuk pemula yang pengennya secara mudah gitu, maksudnya pemeliharaannya. Karena ini bearded dragon tuh memerlukan pemeliharaan yang ekstra gitu, guys. Yang ketiga itu adalah kita masuk ke dalam dunia reptil tanpa kaki, guys, yaitu ular. Jadi ular yang cocok untuk kelas menengah atau intermediate itu adalah boa constrictor. Atau yaitu boa. Karena boa itu yang pertama ukurannya dia tidak bisa begitu besar seperti retik. Kalau retik itu kan bisa gede banget ya, bisa panjang banget. Kalau retik itu khusus untuk expert sebenarnya. Kalau boa itu ukurannya lebih kompak lah ketimbang retik. Jadi dia ukurannya lebih kecil, terus habis itu dia biasanya tidak seagresif retik, guys. Jadi dia itu lebih kalem, guys, sifatnya ketimbang retik. Kalau retik tuh kadang-kadang tidak bisa ditebak, kadang-kadang galak kandang gitu. Tapi boa juga gitu, boa juga kadang-kadang galak kandang. Yang terutama yaitu ukurannya yang tidak bisa begitu besar. Dan gigitannya, yang gue tahu nih ya, yang gue lihat di YouTube dan lain-lain, gigitannya boa itu tidak sesakit retik, guys. Balik lagi, karena kalau retik itu giginya gondrong-gondrong, guys. Bisa dilihat nih kalau misalnya ada foto ini di sini. Giginya reticulated python itu gondrong-gondrong, guys. Beda sama boa. Terus habis itu yang berikutnya
Kita masuk ke dunia kura-kura atau tortoise, yaitu Pardalis. Kenapa Pardalis? Banyak banget padahal dijual di mana-mana Pardalis itu dengan harga yang cukup terjangkau sebenarnya. Mirip-mirip sama sulcata sebenarnya, harganya nggak beda jauh. Pardalis kenapa sih? Sebenarnya perawatannya itu hampir mirip banget sama sulcata karena dia kan sama-sama kura-kura darat dari gurun gitu guys. Tetapi nih ya, Pardalis itu terutama yang ukuran baby itu banyak banget yang tiba-tiba sudden death atau mati mendadak. Padahal perawatannya udah bener, lampunya, terus habis itu cahayanya, apalah sering dijemur gitu-gitu. Tapi banyak banget kasus itu mati mendadak guys, si Pardalis ini. Beda sama sulcata. Kalau sulcata itu lebih apa ya, tahan banting. Tapi kalau baby juga sulcata tuh gampang kena flu, gampang kena MBD gitu juga. Sama seperti Pardalis juga gampang terkena flu, gampang terkena MBD, tapi yang masalah utamanya itu yaitu gampang sudden death tiba-tiba, entah kenapa. Terus habis itu yang berikutnya itu adalah tegu guys. Jadi tegu, kenapa tegu pada banyak banget dijual di mana-mana tegu? Karena tegu itu nggak semua tegu itu sifatnya jinak, dan terutama yang banyak dijual di pasaran sekarang ya tahun ini 2022 itu yang black and white tegu guys. Kalau black and white tegu itu kebanyakan itu lebih agresif ketimbang yang red tegu. Jadi kalau kalian pengen beli tegu itu lebih baik yang red tegu aja. Kalau misalnya yang black and white tegu itu biasanya lebih agresif. Jadi lebih cocok untuk intermediate kalau misalkan yang black and white tegu gitu guys, karena lebih agresif. Terus yang ukurannya juga yang cukup lumayan besar guys ketimbang kayak leopard gecko gitu kan. Sama blue tongue skink itu kan ukurannya yang lebih compact atau lebih kecil, jadi cocok untuk pemula. Kalau tegu enggak. Terus yang berikutnya adalah crocodile skink. Padahal ukuran yang kecil, imut-imut, lucu banget, udah kayak film kartun How to Train Your Dragon, lucu, kecil. Tetapi ini sebenarnya bukan untuk pemula, ini sebenarnya untuk intermediate atau menengah guys. Kenapa? Dia itu gampang mati guys. Gampang mati pertama, gampang stres. Kalau salah pemeliharaannya aja dia cepet mati. Sering dipegang aja dia cepet mati. Dia nggak punya hiding spot atau tempat dia ngumpet aja dia gampang mati gitu guys. Jadi bener-bener dia tuh gampang mati guys kalau misalkan perawatannya tidak ekstra atau tidak cocok kandangnya untuk dia. Itu dia pasti gampang stres guys, dan stres akhirnya nggak mau makan akhirnya mati gitu guys. Jadi sebenarnya ini banyak sekali seller reptil itu yang menjual crocodile skink gitu guys, dan banyak banget bocil-bocil yang ingin kan kayak misalkan beli crocodile skink karena mirip naga gitu guys. Sebenarnya itu salah guys, mending jangan beli crocodile skink. Kalau misalkan kalian mau jenis-jenis skink, mending lebih baik blue tongue skink guys, itu lebih cocok untuk pemula dan perawatannya juga mudah guys. Terus abis itu yang berikutnya itu adalah Savannah Monitor. Padahal ini jenis-jenis Varanus itu yang paling cocok untuk pemula itu sebenarnya Varanus Savannah Monitor guys. Tetapi Savannah Monitor itu sebenarnya itu untuk menengah juga guys. Kenapa? Karena dia hewan di savana di Afrika. Dia itu hewan yang udaranya panas guys. Jadi kalian harus memerlukan lampu yang ekstra, terus habis itu kalsium yang cukup, vitamin yang cukup, sama seperti bearded dragon. Pokoknya harus vitamin, lampu, semuanya itu harus cukup, nggak boleh kekurangan. Kalau sekali kekurangan dia bisa MBD, sekalinya MBD udah pasti tidak terselamatkan gitu guys. Jarang sekali soalnya yang MBD itu bisa selamat, apalagi kalau yang kondisinya udah parah itu biasanya itu tidak selamat guys. Jadi Savannah Monitor itu sebenarnya untuk menengah karena dikarenakan yang suhunya yang harus ekstra gitu guys, dan dia kan makanannya juga sayur-sayuran, tikus, habis itu kayak daging-dagingan gitu yang lebih ribet gitu guys. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Semoga konten ini bermanfaat. Jadi gue mau ngasih tahu kalian mengenai apa aja sih reptil yang untuk menengah. Tapi kalau kalian banyak yang nggak setuju sama gue, komentar aja di bawah atau memberi masukan. Ada yang kurang itu bisa komentar di bawah aja. Tambah-tambahin reptil apa lagi sih yang cocok untuk menengah gitu guys. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nonton video kita yang lainnya. Dadah.